Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Bila Arotsa dengan NPM 2308260229 dari FKIK UNSU. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai GDD atau Global Development Delay yang merupakan salah satu penyakit pada Block Growth and Development atau tumbuh kembang. Jadi, apa itu GDD? Nah, jadi GDD atau Global Development Delay merupakan suatu kondisi terjadinya keterlambatan perkembangan yang bermakna pada anak usia kurang dari 5 tahun yang melibatkan minimal dua domain perkembangan, seperti motorik kasar, motorik halus, keterampilan berbahasa, kognitif, personal sosial, maupun kemampuan adaptif. Jadi, GDD atau Global Development Delay ini merupakan diagnosis sementara sebelum anak itu cukup usia untuk menjalani pemeriksaan intelektual secara formal guna menegakkan diagnosis intellectual disability. Nah, jadi apa sih penyebab dari GDD ini? Nah, jadi GDD ini bersifat multifaktorial dan dia tuh dapat dibagi menjadi tiga periode, yaitu prenatal, perinatal, dan postnatal. Kalau pada periode prenatal itu tuh penyebabnya seperti kelainan genetik, kelainan kromosom, infeksi torch, serta paparan alkohol atau obat selama kehamilan. Kalau pada periode perinatal itu biasanya disebabkan oleh prematuritas, BBLR atau berat badan lahir rendah, dan asfiksia neonatorum. Sedangkan kalau pada periode postnatal biasanya itu penyebabnya meliputi infeksi sistem saraf pusat, trauma kepala, gangguan metabolik, terus hipotiroid kongenital, serta gangguan pendengaran ataupun penglihatan. Nah, jadi selanjutnya ada faktor risiko. Ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko terjadinya GDD, seperti riwayat keluarga dengan gangguan perkembangan, terus prematuritas, terus BBLR atau berat badan lahir rendah, asfiksia saat lahir, kelainan genetik, infeksi selama masa prenatal maupun postnatal, serta gangguan metabolik dan kurangnya stimulasi dari lingkungan. Selanjutnya manifestasi klinis. Nah, jadi ada beberapa manifestasi klinis atau gejala pada GDD bergantung pada domain perkembangan yang mengalami keterlambatan. Kalau pada motorik kasar, anak tuh dapat terlambat tengkurap, duduk, berdiri, ataupun berjalan. Kalau pada motorik halus, anak biasanya mengalami kesulitan menggenggam benda, menyusun balok, ataupun menggambar sesuai usianya. Lalu kalau pada aspek bahasa, anak itu bisa terlambat mengucapkan kata pertama, terus memiliki kosakata yang terbatas dan sulit menyusun kalimat. Kalau pada aspek kognitif, anak itu kesulitan untuk mengikuti instruksi dan mempelajari hal-hal yang baru. Selain itu, kalau pada aspek personal sosial, biasanya anak itu dapat mengalami kesulitan berinteraksi dengan temannya sebaya, serta biasanya kurang mandiri dalam aktivitas sehari-hari. Nah, untuk pemeriksaannya, guna menegakkan diagnosis dari GDD ini, dilakukanlah pemeriksaan penunjang. Terutama, dia tuh ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan penilaian perkembangan. Kalau pemeriksaan penunjangnya itu dilakukan untuk mencari penyebab yang mendasarinya. Bisa menggunakan screening perkembangan, yaitu KPSP atau Denver 2. Selain itu, bisa juga dilakukan pemeriksaan pendengaran dan penglihatan, pemeriksaan fungsi tiroid, pemeriksaan genetik, maupun MRI otak kalau ada indikasi neurologis atau dicurigai adanya kelainan struktur otak. Nah, lalu selanjutnya ada tata laksana. Yang pertama, tata laksana farmakologi. Nah, jadi GDD ini tidak ada terapi farmakologis yang spesifik untuk mengobati GDD tersebut. Tapi pemberian obatnya ini ditujukan untuk mengatasi penyebab atau penyakit penyertanya. Contohnya, levotiroxin itu bisa diberikan pada hipotiroid kongenital. Sedangkan kalau obat anti epilepsi itu diberikan apabila anaknya itu mengalami epilepsi. Nah, untuk tata laksana farmakologinya, itu kita bisa lakukan intervensi dini atau early intervention. Jadi semakin cepat kita intervensi itu, semakin besar juga peluang anaknya itu mencapai perkembangan yang optimal. Intervensinya itu bisa meliputi edukasi kepada orang tua, stimulasi perkembangan sesuai usia, terapi bicara, fisioterapi, terapi okupasi, serta pendekatan multidisiplin yang melibatkan dokter anak, psikolog, fisioterapis, dan terapi bicara. Selanjutnya yang terakhir itu ada komplikasi. Nah, kalau misalnya tidak mendapatkan intervensi yang adekuat, biasanya GDD itu bisa menyebabkan berbagai komplikasi. Contohnya
kayak gangguan belajar, gangguan intelektual, gangguan komunikasi, gangguan perilaku, kesulitan bersosialisasi, penurunan kualitas hidup, hingga ketergantungan terhadap pengasuh pada usia dewasa. Nah, jadi sebagai kesimpulan, Global Development Delay itu merupakan suatu keterlambatan perkembangan pada dua atau lebih domain perkembangan anak usia di bawah 5 tahun. Nah, jadi diagnosis GDD ini ditegakkan melalui penilaian perkembangan dan pencarian penyebab yang mendasari. Penata laksanaan utamanya itu seperti intervensi dini melalui berbagai terapi dan stimulasi stimulasi perkembangan. Sedangkan terapi farmakologisnya itu hanya diberikan secara sesuai etiologi atau penyakit penyertanya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.